Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Baiklah, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu ingin mengabsen dulu ya kehadiran kalian. Nama yang Ibu panggil, angkat tangan. Oke? Baiklah, Aina, Aisyah, Anggita. Alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak sekalian, keluarkan buku IPAS-nya ya. Sudah? Nah sekarang tolong buka halaman 114. Ya, 114 ya. Nah, pada buku tersebut bertuliskan mengenai topik kita hari ini, yakni mengenai daerahku dan kekayaan alamnya. Oh ya, sebelumnya Ibu mau mengingatkan nih, apakah kalian masih ingat mengenai materi yang sebelumnya Ibu telah bahas? Alhamdulillah kalau ingat ya. Mengenai materi apa? Ya, betul. Mengenai bagaimana terbentuknya Indonesia. Mulai dari masa apa? Masa praaksara, kemudian ke zaman kerajaan apa? Hindu-Buddha, kemudian kerajaan Islam, kemudian berlanjut ke masa kolonialisme dan imperialisme. Nah, mereka ini ingin menjajah Indonesia karena apa ya? Ya tentu saja ya, karena ingin mengambil kekayaan alam yang ada di daerah kita. Karena kekayaan alam daerah Indonesia ini sangatlah beragam. Baiklah anak-anakku sekalian, kita kembali lagi ya ke pembahasan materi yang kita akan bahas hari ini, yakni mengenai daerahku dan kekayaan alamnya. Nah, diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini, kalian ini yakni dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah kalian, kemudian dapat menggabungkan dan mengkorelasikan keadaan geografis Indonesia dengan kekayaan alam yang ada di daerah kalian, kemudian bagaimana sikap baik kalian terhadap memanfaatkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal kalian masing-masing. Kali ini Ibu telah membawa peta. Peta ini mengenai peta apa? Ayo, ada yang bisa jawab judulnya? Ya, betul ya, peta Provinsi Jawa Barat. Nah, kita ini tinggal di daerah Jawa Barat ya anak-anak. Nah, sudah terlihat di peta ini bahwa kita ini tinggal di tempat yang berada di daerah apa? Dataran rendah. Dataran rendah ini menunjukkan berwarna hijau. Kemudian yang berwarna kuning ini menunjukkan daerah apa ya? Daerah dataran tinggi. Kemudian kalau yang biru, daerah apa? Ya, betul sekali. Pasti berkaitan dengan daerah perairan. Nah, warna biru ini biasanya terdiri dari dua macam ya. Kalau warna biru muda ini menandakan perairan itu dangkal, kemudian kalau berwarna biru tua menandakan perairan itu dalam. Nah, maka dari itu anak-anakku sekalian, di sini Ibu akan membahas lebih lanjut mengenai pengaruh kenampakan alam terhadap potensi kekayaan alam di suatu daerah. Materi yang akan dibahas pertama ini yakni mengenai pegunungan. Pegunungan adalah sebuah deretan atau kumpulan yang terdiri dari gunung besar maupun gunung kecil. Nah, pegunungan juga dapat diartikan sebagai gugusan daerah dataran tinggi ataupun tanah yang tinggi, biasanya ini lebih dari 500 meter dari daerah sekitarnya yang memanjang. Nah, biasanya gunung ini terlihat saling sambung menyambung dengan gunung yang lainnya. Inilah contoh pemanfaatan daerah pegunungan. Ada yang bisa menyebutkan apa saja potensinya? Ya, Ibu ini sedang bekerja sebagai apa? Nah, betul sekali, sebagai pemetik teh. Di pegunungan ini biasanya terdapat perkebunan, kemudian selain itu ada peternakan. Nah, biasanya daerah pegunungan ini udaranya sangat apa? Ya, betul ya, sangat sejuk dan dingin. Nah, maka karena itu tanaman-tanaman yang ditanam di sana biasanya itu tumbuh dengan subur.
Selain pertanian dan perkebunan, di daerah pegunungan juga biasanya dimanfaatkan sebagai apa? Ada yang bisa menyebutkan lagi? Ya, betul sekali ya Rizky. Yakni apa? Penginapan. Biasanya penginapan ini biasa disebut dengan villa. Selain itu juga ada juga bisa dimanfaatkan oleh pendaki. Para pendaki ini biasanya bermalam untuk melihat pagi harinya itu untuk melihat terbitnya matahari. Nah, biasanya terbitnya matahari di daerah pegunungan ini sangatlah cantik. Maka biasanya orang-orang yang ingin melihat terbitnya matahari dengan indah dan melihat penampakan alam di daerah pegunungan itu biasanya dengan bermalam dan mendirikan tenda-tenda seperti ini. Pembahasan yang kedua yakni mengenai tentang apa? Ya, dataran rendah. Dataran rendah adalah sebuah hamparan tanah yang lapang yang biasanya ini daerah yang relatif rendah. Nah, biasanya ini daerah dataran rendah ini berada di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Nah, biasanya daerah dataran rendah ini berdekatan dengan pantai dan hilir sungai. Apakah ada yang bisa menjawab nih? Kita ini sebenarnya tinggal di daerah mana sih? Betul sekali, di daerah dataran rendah. Biasanya di daerah dataran rendah ini bagaimana sih kehidupan masyarakat yang ada di daerah kita? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan Aina, apa? Ya, betul sekali ya. Biasanya di daerah dataran rendah ini kehidupan masyarakatnya itu sebagian besar adalah berprofesi sebagai petani. Kemudian selain itu ada lagi? Ya, betul sekali. Siapa tadi yang menyebutkan duluan? Ya, siapa? Cecep, silakan apa? Ya, betul ya. Terjadinya perdagangan. Perdagangan ini biasanya terjadi di mana anak-anakku sekalian? Ya, di pasar. Kemudian selain itu juga di daerah-daerah yang biasanya itu terdapat industri seperti perkotaan ya. Nah, dan inilah contoh-contoh gambar pemanfaatan daerah dataran rendah. Nah, telah disebutkan teman-teman kalian barusan ya anak-anakku, bahwa daerah dataran rendah ini biasanya terdiri dari apa di gambar ini? Ya, betul, daerah pertanian, kemudian perdagangan, dan perkotaan yang biasanya terdapat industri-industri besar di sana. Kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya anak-anak. Oh, kok pada loyo-loyo sih? Kita tepuk semangat dulu yuk. Oke, masih ada yang ingat bagaimana? Oke, yuk tepuk semangat. Semangat. Yeay. Nah, pembahasan selanjutnya yakni mengenai pantai dan laut. Nah, pantai dan laut ini memiliki arti yang berbeda loh anak-anak. Pantai ini adalah sebuah batas yang membatasi antara darat dan laut. Biasanya diukur dengan pasang tertinggi dan surut terendah. Nah, biasanya pantai ini dipengaruhi oleh keadaan fisik laut dan ekonomi bahari. Laut sendiri adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang sangat banyak dan luas yang mampu menggenangi dan membagi daratan atas benua ataupun pulau. Dan inilah contoh pemanfaatan daerah pantai dan laut. Nah, Ibu ingin bertanya nih pada anak-anakku sekalian, apa pengaruh geografis yang terjadi di contoh pemanfaatan ini? Ya, apa? Mereka ini bermata pencaharian apa? Ya, betul ya, bermata pencaharian sebagai nelayan. Nah, selain itu juga daerah pantai ini biasanya digunakan untuk daerah rekreasi ya. Pembahasan materi selanjutnya mengenai sungai. Sungai ini adalah sebuah badan air yang terjadi di mana saat hujan turun di daerah pegunungan ataupun perbukitan loh anak-anak. Nah, biasanya airnya ini mengalir melalui perbukitan-perbukitan ataupun sela-sela perbukitan. Nah, nantinya air sungai ini akan bergabung dengan laut ataupun danau. Nah, biasanya ini sungai ini berbentuk sempit ataupun lebar sesuai dengan keadaan sekitar.
Kecepatan air juga cepat atau lambatnya itu tergantung dengan panjang atau pendeknya aliran sungai tersebut. Nah, dan inilah contoh pemanfaatan daerah sungai. Nah, bagaimana sih cara memanfaatkannya? Ada yang tahu nggak anak-anak? Di gambar pertama ini cara memanfaatkannya itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Ya, apa Nanda? Dengan apa? Baik, betul sekali ya, dengan cara memanfaatkan aliran sungai. Nah, biasanya permainan ini dilaksanakan bila aliran sungainya itu dengan kecepatan yang lumayan cepat atau debit airnya itu lumayan tinggi. Nah, nama permainan di gambar pertama ini apa? Ya, Rizky mau jawab apa? Betul sekali, arung jeram. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya Ayani membahas mengenai tentang daerah danau dan waduk. Seringkali kita ini tertukar ya perbedaan antara danau dan waduk. Biasanya danau ini adalah sebuah tampungan atau sebuah cekungan air yang terbentuk secara alami. Nah, biasanya terdapat di daerah pegunungan ataupun karena adanya jatuhnya meteor. Nah, biasanya curah hujan dengan intensitas yang tinggi juga di daerah pegunungan ini dapat membentuk sebuah cekungan yang di dalamnya terdapat sebuah genangan air yang dapat menampung air ini secara alami. Sedangkan waduk adalah sebuah tempat tampungan air yang dibangun sesuai dengan aliran sungai. Nah, biasanya dibangunnya ini dengan jarak ketinggian tertentu dan difungsikan untuk berbagai keperluan seperti mengaliri airan irigasi ataupun mengaliri pertanian. Nah, dan inilah contoh pemanfaatan dari danau ya anak-anak. Biasanya di danau juga terdapat sebuah tenda untuk menginap. Nah, selain itu juga bisa dimanfaatkan untuk rekreasi. Nah, dan ini contoh pemanfaatan dari daerah waduk. Bisa dilihat anak-anak? Nah, yang memanjang ini adalah jalur untuk mengairi pertanian, dan yang sebelah sini untuk mengairi daerah irigasi. Mungkin cukup sekian ya anak-anakku sekalian materi yang dapat Ibu sampaikan. Oh ya, Ibu telah membagi kalian dalam kelompok-kelompok ya. Apakah sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing? Baik, nah di depan sini ada amplop loh anak-anak. Di dalam amplop ini terdapat sebuah misi yang akan kalian selesaikan. Nah, kalian di sini bermain peran sebagai detektif. Nah, Ibu bacakan ya isi amplopnya apa. Wow, berwarna biru. Nah, di sini tertulis, kepada detektif cilik, temukanlah gambar-gambar kekayaan alam di daerah Indonesia. Gambar-gambar tersebut telah ditempel dan disebarkan di wilayah kelas dan lingkungan sekolah. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, mohon perhatiannya. Sudah dengar apa perintahnya? Kalian disuruh untuk mencari gambar-gambar kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nah, baiklah, kita mulai saja. Ayo, kita mulai mencari. Bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan gambar-gambar yang Ibu sebar di daerah kelas dan lingkungan sekolah? Alhamdulillah, setiap kelompok telah dapat? Ada yang tidak dapat tidak? Alhamdulillah ya kalau sudah dapat semuanya. Nah, baiklah, tugas kalian selanjutnya yakni sekarang kalian tempelkan gambar-gambar tersebut di depan sini. Di manakah gambar kekayaan alam Indonesia yang terdapat banyak di daerah kita? Di kolom sini ya, di kolom sebelah kanan. Dan manakah gambar-gambar yang terdapat sedikit kekayaan alamnya itu terdapat sedikit gitu di daerah tempat tinggal kita. Nah, kita tempelkan di bagian sebelah kiri. Alhamdulillah ya, di sebelah kanan telah penuh oleh gambar-gambar yang banyak yang ditemukan di daerah kita. Nah, kemudian di sebelah kiri juga terdapat gambar-gambar yang terdapat sedikit kekayaan alamnya di daerah kita. Kita lihat ya, di sebelah kanan ini terdapat jumlah banyak di daerah kita. Kita cek ya, apakah betul atau tidak. Daerah kita ini, yang pertama ini yang paling penting, banyak di daerah kita ini adalah padi. Nah, di sini sudah ada gambar padi. Betul, kerja bagus ya anak-anak.
Selain padi, di daerah tempat tinggal kita juga terdapat banyak pare, kemudian peternakan sapi, kambing, kemudian seperti tanaman jagung juga banyak di daerah kita. Lalu kemudian kita cek yuk bagan sebelah kiri, yakni jumlah kekayaan alam yang terdapat sedikit ataupun bahkan tidak ada yang ada di daerah kita. Nah, seperti apa? Ya betul, seperti batu bara, kemudian emas, kemudian ada biji besi, kemudian ada minyak bumi, gas alam, dan lainnya yang sulit ditemukan di daerah kita. Terima kasih anak-anakku sekalian, permainan detektif ini telah selesai. Nah, semua kelompok di sini sangat bagus ya, bekerja sama, kemudian sangat aktif dalam menjawab, kemudian memberi pertanyaan. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan lembar LKPD yang akan kalian isi berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Di dalam LKPD ini terdapat sebuah pertanyaan-pertanyaan mengenai daerahku dan kekayaan alamnya yang telah Ibu bahas tadi. Nah, LKPD ini mohon untuk diisi ya. Kemudian, apabila telah selesai mengisi, kumpulkan lagi ke depan. Assalamualaikum kelompok 1. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Alhamdulillah kalau tidak. Apakah bisa dipahami mengenai pertanyaan yang ada di lembar LKPD tersebut? Nah, alhamdulillah ya. Kalau begitu, Ibu akan lanjut ke kelompok lain untuk menanyakan hal yang sama. Kerjakan lagi ya, dengan baik ya. Udah sampai nomor berapa? Baru sampai nomor 3. Kalau udah semuanya terjawab, tolong nanti oleh ketua kelompoknya dikumpulkan di depan ya. Kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, lembar LKPD-nya sudah ada di depan nih. Berarti kalian sudah mengumpulkan ya. Apakah sudah mengumpulkan semuanya? Nah, alhamdulillah, tidak ada yang terlewat ya. Kalau begitu, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita simpulkan secara bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku sekalian, dapat kita simpulkan pembelajaran pada hari ini mengenai apa anak-anak? Ya, betul ya, mengenai tentang daerahku dan kekayaan alamnya. Kemudian, apakah ada yang bisa menyebutkan apa pembahasan materi yang telah Ibu sampaikan tadi? Mengenai dataran-dataran, berbagai dataran-dataran di daerah kita ini, khususnya di Indonesia dan di Provinsi Jawa Barat ini mengenai apa? Ya, ada apa aja? Ya, betul sekali, pegunungan, kemudian ada apa? Ya, dataran rendah, kemudian ada apa? Ya, laut dan pantai. Selanjutnya, sungai, lalu? Betul sekali, danau dan waduk. Dari kelima pembahasan materi yang telah Ibu sampaikan, apakah di sini ada yang bisa menyebutkan di daerah dataran rendah ini biasanya kita ini bermata pencaharian apa saja ya? Betul sekali. Kebanyakan apa? Pertanian, kemudian peternakan, kemudian perekonomian seperti apa? Ayo. Ya, betul. Perdagangan dan industri seperti apa? Pabrik-pabrik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini telah selesai anak-anakku sekalian. Terima kasih banyak Ibu tuturkan kepada kalian atas kerjasama dan keaktifan kalian pada hari ini. Kalian hari ini sangat hebat, sangat cerdas, dan sangat kreatif. Maka dari itu, Ibu harap kalian ini tidak berhenti belajar sampai di sini saja ya. Kalian belajar lebih giat lagi, terutama jangan berhenti belajar untuk belajar di rumah. Nah, bacalah materi-materi yang akan dipelajari selanjutnya supaya kalian lebih memahami mengenai materi yang akan dibahas. Kemudian kalian ini dapat menambah ilmu wawasan kalian. Nah, Ibu berpesan jangan berhenti belajar, karena belajar ini adalah sebuah keharusan yang dapat mengantarkan kalian untuk menggapai sebuah cita-cita. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.